Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat Ketua Takmir Masjid dan semua pengurus, para bini sepuh, para ulama, para ustadz, para ustazah, dan semua jemaah Masjid Al-Akbar yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam ini, malam Jumat ya, malam yang penuh berkah, kita dapat bersilaturahim, saling kenal mengenal dalam suasana yang penuh berkah dan rahmat. Insya Allah pertemuan kita ini akan membawa berkah bagi kita bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu berbahagia, mohon maaf kalau saya berdiri karena dari panitia, mohon maaf kalau saya duduk karena dari panitia, supaya diminta duduk supaya bisa fokus pada para bini sepuh. Mohon maaf, izinkan saya sambil duduk untuk menjelaskan tema hari ini adalah paru-paru sehat, ibadah mantap. Tadi pada waktu kita sholat berjamaah tadi, ada yang batuk enggak? Ada yang batuk ya? Dari ibu ada yang batuk tadi? Coba ngacung, yang batuk siapa? Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Dari bapak-bapak yang batuk tadi siapa? Banyak ya. Kira-kira kalau batuk itu ganggu enggak? Mengganggu ya. Jadi saya alhamdulillah sudah pernah berhaji sudah 5 kali dan umroh sudah berkali-kali. Jadi kalau kita sholat di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram, begitu kita Allahu Akbar, kayak paduan suara. Nah, itu pasti di dalam hati kita, waduh, sebelahku watuk, rek, kok nular iki. Ya enggak. Apalagi zaman dulu waktu ada COVID-19, sampai nuti enggak ono batuk. Pasti wedi. Ono watuk titik wis ngale. Ya. Lebih baik apa itu? Gak ono watuk timbang ono watuk. Zaman dulu Covid orang batuk itu betul-betul menakutkan. Karena begitu watuk Covid deksek. Watuk Covid deksek. Wah, yang meninggal itu medeni ya. Nah, itu ternyata batuk itu juga membawa pengaruh pada ibadah kita. Nah, di sini apa sih batuk itu ya? Jenis-jenis penyakit paru dan pernafasan apa saja yang bisa menyebabkan gangguan pada pernafasan kita. Bapak Ibu bisa lihat ya. Jadi penyakit paru itu ada 2 ya. Ada yang menular dan ada yang tidak menular. Yang menular contohnya tadi ya, COVID-19 yang kemarin menghebohkan kita semua, bahkan seluruh dunia ya. Indonesia, Singapura, Malaysia, bahkan sampai Amerika semua kena semua, rata. India kena semua. COVID ya. Kemudian TBC, penyakit tuberkulosis, itu menular ya. TBC, pneumonia, infeksi bakteri pada paru-paru ya. Zaman dulu sebelum COVID ada yang namanya SARS. Ada namanya penyakit apa itu? Yang flu burung. Nah, flu burung, SARS, chikungunya, bahkan penyakit-penyakit yang ditularkan melalui hewan ya, seperti leptospirosis, tikus yang menjadi penyebabnya, itu bisa menjadi penyebab pada penyakit paru-paru karena terinfeksi ya. Penyakit cacing, jangan dikira penyakit cacing tidak bisa menimbulkan infeksi pada paru-paru. Ada penyakit yang disebut dengan Loeffler syndrome. Loeffler syndrome itu orang tertelan telurnya cacing menetas di perut, kemudian dia ikut aliran darah masuk di paru-paru. Nah, begitu dia batuk, keluar cacingnya. Orang kita, wah aku disantet iku rek, metu cacinge ya. Padahal itu cacing yang tumbuh di dalam organ kita, masuk dalam paru-paru, begitu dia batuk, gak sembuh-sembuh, dikasih obat, batuk, keluar cacingnya. Ini pernah saya temukan ya, Loeffler syndrome. Jadi banyak penyakit yang bisa ditularkan melalui paru-paru. Penularnya dari mana? Dari batuk, dari semprotan air ludah pada waktu berbicara, pada waktu bersin ya. Itu penularan dari situ. Nah, namun ada juga penyakit yang tidak menular. Contohnya apa penyakit tidak menular?
Contohnya kanker paru-paru. Jadi kanker paru-paru tidak menular ibu-ibu. Dalam satu rumah, ya bapak-bapak ada yang kena kanker paru-paru, tidak menular. Tapi bisa menurun, punya bakat. Kalau bapak ibunya, kakek neneknya ada yang kanker, kemungkinan bibitnya ada pada anak turunnya. Ya, tidak mesti jadi kanker, tergantung nanti pencetusnya. Ya, misalkan pencetusnya kena diabetes, ya kencing manis, kena penyakit jantung, karena merokok, karena alkohol, karena narkoba, maka bibit yang sudah ada di dalam tubuhnya itu bibit kanker, maka akan muncul kanker paru-paru di kemudian hari. Ya, jadi semua bisa menurun. Apalagi yang tidak menular, asma. Penyakit asma tidak menular. Jadi kalau kena, dok, saya itu kalau kena hawa dingin, wahing-wahing, terus sesek. Terus seseknya gimana? Bunyi ngik-ngik, ngik-ngik kayak suling. Nah, itu asma. Tapi kalau panas, tidak ada kumat, enak, seger. Tapi kalau kena dingin, kumat langsung. Nah, itu asma, itu tidak menular. Nah, asma bisa karena alergi binatang ya. Zaman sekarang orang banyak pelihara binatang ya, baik itu kucing, anjing, hamster. Tahu hamster ya? Hamster itu tikus, golongannya tikus. Udah diopeni ya kan. Jadi kadang gumun saya itu ya, baunya ya. Hamster, landak mini ya, bahkan ada yang tidur sama binatangnya, tidur sama kucingnya, tidur sama anjingnya. Hamster ya taruh di dalam kamar tidur, lama-lama dia akan alergi. Kenapa? Karena binatang mengeluarkan kotoran, kotorannya berbau, belum lagi bulunya terbang ke udara. Lama-lama dia setahun 2 tahun alergi, timbullah asma. Jadi asma bisa karena alergi, asma bisa karena stres. Karena hobinya pinjol, ya, hobinya judol, bingung, ditagih hutang, stres, keluarlah asmanya. Ngik. Nah, jadi asma karena stres. Ya. Pegawai negeri, ya banyak stroke, ya, stroke gajian itu awal bulan dipotong tagihan rumah, potong tagihan sepeda motor, dipotong tagihan mobil, potong tagihan utangnya anaknya sekolah. Bingung awal bulan, stres ya, akhirnya bisa timbul asma. Namanya adalah stress induced asma. Asma karena stres. Ya, itu tidak menular. Penyakit paru obstruktif kronis seperti asma itu biasanya PPOK itu disebabkan karena faktor rokok. Anak-anak muda sekarang merokoknya hebat-hebat ya. Zaman dulu kretek ya. Saya dulu perokok tapi berhenti sudah, kapok. Tapi menimbulkan jejas. Kadang-kadang kalau batuk bisa keluar sedikit asmanya, tapi karena saya dokter tak obati dewe waras ya, jadi gak sampai nang dokter dewe. Tapi anak-anak muda sekarang ngerokok, nanti efeknya adalah 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian timbul namanya penyakit paru obstruktif kronis. Kenapa? Karena pada waktu masih muda, selnya masih kuat, imunnya masih kuat, daya tahan tubuh masih kuat, dia kena asap masih tahan. Umur 20 masih tahan, 30 masih tahan, begitu usia 40 ke atas baru akan timbul mulai ngos-ngosan. Gak kuat aku dok, lek mlaku waduh. Iya toh. Lah biyen umur selawe saya keliling lapangan bisa 10 kali dok. Sekarang umur 40 saya keliling lapangan sekali iso untung. Nah, itulah akibat dari rokok. Rokok tidak bisa seketika timbul gejala, tapi pelan-pelan mulai usia di atas 40 akan timbul gejala. Itu penyakit paru obstruktif kronis. Tidak menular, tapi bisa membawa dampak di kemudian hari. Kemudian penyakit karena alergi ya. Alergi misalkan saya kalau kena bulunya kucing itu dok, langsung batuk bersin. Nah, itu alergi. Maka pada orang-orang yang punya peliharaan ya, senang kucing, senang hamster, hati-hati ya. Mungkin setahun 2 tahun masih tahan. Lama-lama alerginya numpuk, suatu saat bisa timbul gangguan asma. Alergi dari binatang, alergi dari makanan. Pemakaian bahan penyedap masakan yang tinggi ya. Orang pakai micin itu tidak ada ukurannya, saat sendok makan jerot ya. Setahun 2 tahun masih tahan, lama-lama akan timbul alergi ya. Karena semua bahan sintetis itu pasti akan menimbulkan dampak di kemudian hari gitu. Alergi makanan ya. Kemudian penyakit autoimun. Penyakit autoimun itu bisa karena salah satunya adalah infeksi virus ya. Kemudian bisa karena keracunan bahan-bahan kimia ya. Jadi autoimun itu seperti SLE ya,
SLE, lupus ya, kemudian rematik ya, itu bisa karena faktor-faktor dari bahan kimia atau dari faktor keracunan atau infeksi virus ya. Nah, kemudian yang lain adalah penyakit-penyakit paru akibat pekerjaan. Bahwa pekerjaan itu ternyata membawa dampak juga pada penyakit paru-paru. Ini tidak menular. Contohnya apa? Orang-orang yang bekerja di pabrik semen misalkan ya, tiap hari terpapar debu semen. Lama-lama debu semen akan numpuk di dalam paru-paru, sehingga suatu saat dia akan terjadi sesak napas. Orang yang bekerja di pabrik otomotif industri, bengkel mobil, bengkel sepeda motor, tiap hari kena asap kendaraan bermotor. Lama-lama usia 40 ke atas akan timbul sesak napas. Orang yang bekerja di pabrik keramik, pembuatan keramik, tiap hari kena debu, ya, di batu bara, tiap hari kena debu batu bara. Di pabrik rokok, dia tidak merokok, tapi kerjanya di pabrik rokok. Tiap hari menghirup asap rokok, atau disebut dengan passive smoker. Lama-lama 10 tahun, 20 tahun menjelang usia lansia timbullah penyakitnya. Jadi itu tidak menular, tetapi bisa diturunkan ya, karena genetika. Dan genetika ini sesuai dengan Al-Qur'an ya toh. Kalau dilakukan kan dikatakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Ya Allah, istriku dan anak-anak turunku itu di dalam hukum biologi namanya adalah hukum Mendel, genetik, bahwa perkawinan bapak dan ibu masing-masing membawa bibit, dan kalau masing-masing punya penyakit A, satu punya penyakit B, ini akan menurun kepada anak turunnya ya. Itu sesuai dengan hukum di dalam ayat Al-Qur'an tadi. Wa dzurriyyati wa min dzurriyyati, dan anak-anak turunku. Makanya di dalam Islam di dalam kalau kita ikut seleksi calon ABRI itu ketat sekali ya. Calon ABRI, calon polisi itu ketat sekali. Tidak boleh punya penyakit ini, giginya harus lengkap, tidak ada varises ya. Jadi betul-betul manusia pilihan ya. Dan di dalam Islam pun juga begitu. Kita mencari jodoh harus betul-betul diseleksi. Jangan sampai nanti anak turun kita menjadi lemah. Kemudian alergi binatang tadi sudah ya, saya teruskan. Nah, ini penyebab-penyebab penyakit karena dari faktor luar. Polusi di dalam ruangan ya. Jadi asap rokok, obat nyamuk. Jadi sekarang di Jambangan sini banyak nyamuk enggak ya? Banyak nyamuk Ibu-ibu? Banyak Bapak? Banyak ya? Rumah saya di pelosok timur banyak nyamuknya ini. Nah, salah satu dampak banyaknya obat nyamuk, kadang-kadang kita membakar obat nyamuk. Baik obat nyamuk bakar maupun elektrik. Ada yang tahu isinya obat nyamuk itu apa? Isinya adalah insektida. Jadi insektida itu racun. Insektida adalah suatu racun yang digunakan untuk membunuh serangga. Namun di dalam obat nyamuk dosisnya kecil karena untuk serangga. Kalau dosis besar dalam bentuk cairan itu ya, yang botolnya ada botol tabungnya itu, nah itu bentuk cairan. Itu kalau diminum orang bisa mati karena dosis tinggi. Tapi kalau obat nyamuk dibakar dosis kecil. Nah, efek dari obat nyamuk 1 hari, 2 hari, seminggu akan timbul iritasi pada saluran napas sehingga timbul batuk dan sesek ya. Kemudian ini ya, bakar sate ya, dalam ruang tertutup tiap hari terhirup asapnya. Aromanya enak sate itu. Ada yang tidak suka sate kambing? Sate kambing itu enak Pak ya. Sate ayam juga enak, tapi asapnya ini yang bikin tertarik untuk makan. Tapi dampaknya setiap hari menghirup asap itu bisa mengganggu saluran napas. Nah, polusi di luar ruangan. Kendaraan ya di jalan raya, ada bis, sepeda motor dan lain-lain mengeluarkan asap kendaraan bermotor. Itu adalah polusi udara. Cerobong ya, pabrik yang mengeluarkan cerobong asap ya. Kemudian kebakaran hutan ya. Itu semua, kemudian asap-asap dari pabrik-pabrik industri. Itu semua adalah sumber polusi, sumber pencemaran udara yang mempunyai dampak pada paru-paru dan saluran napas kita. Gejalanya apa sih penyakit paru dan napas? Tadi sudah muncul dari salah satu gejala ya, batuk. Nah, pasti batuk itu karena dari saluran napas, dari paru-paru. Nggak ada batuk dari liver itu nggak ada ya.
Batuk dari ginjal tidak ada, pasti dari paru-paru dan saluran napas ya. Batuk lebih dari 2 minggu ya. Hati-hati kalau batuk 2 minggu tidak sembuh-sembuh, hati-hati ya. Jangan-jangan itu ada infeksi di dalam paru-paru. Atau batuk darah, batuk disertai dengan darah. Dok, saya batuk ada merah-merahnya, ada stroberinya. Padahal saya tidak minum sirup stroberi, kok ada merahnya dok? Hati-hati, itu berarti ada luka di dalam saluran napas. Batuk berdahak atau tanpa dahak, batuk kering, batuknya kering gak ada dahaknya, atau batuk dengan dahak, begitu batuk keluar riak, warnanya hijau, kuning, putih ya. Hati-hati ya. Kemudian nyeri dada, saya tidak batuk dok, tapi kok nyeri dada? Bisa jadi itu adalah suatu gejala dari penyakit paru-paru dan pernapasan. Karena tidak semua penyakit paru-paru itu harus batuk. Syarat batuk itu kalau orangnya masih kuat, ototnya masih kuat. Tapi kalau orang sudah lansia, apalagi umur 80 tahun, semua sudah lemes semua ototnya, sudah menurun daya tahannya, mungkin dia tidak akan batuk. Tapi hanya dadanya nyeri. Nyeri saya dok, cokot-cokot semua. Nah, jangan-jangan itu suatu penyakit di dalam paru-paru dan saluran napas. Sesak nafas jelas ya, ngos-ngosan, jalan 100 meter masih enak, begitu 200 meter wis menggeh-menggeh. Nah, perlu cek pada paru-paru dan saluran napasnya. Gejala lainnya bagaimana? Gejala sistemik. Gejala umumnya demam ya, demam naik turun nggak sembuh-sembuh, dikasih obat nggak sembuh. Dibilang dokternya, perawatnya ini tipes, dibilang ini mah, dibilang yang lain demam berdarah. Lupa bahwa paru-paru dan pernapasan kalau terinfeksi bisa juga demam. Jadi demam itu tidak hanya tipes, tidak hanya demam berdarah ya, tapi ingat bahwa infeksi pada paru-paru juga menimbulkan demam. Nafsu makan turun, berat badan turun ya, pucat, anemia, gampang kesel, mudah lelah, kemudian nyeri sendi, linu-linu. Ada yang pernah kena cikungunya? Ada ya? Zaman dulu, wah ini Bapak kena cikungunya. Rasanya gimana Pak cikungunya? Linu-linu ya. Saya juga pernah kena cikungunya. Saya juga pernah Pak. Jadi masih zaman saya masih sekolah PPDS, jaga itu demam, terus tahu-tahu udah bisa bangun, linu semua cikungunya tahun itu, cikungunya. Terus ada batuknya. Ya, jadi jangan lupa, mungkin tidak batuk, tapi hanya demam, hanya linu-linu, nafsu makan turun. Jangan-jangan juga ada infeksi pada paru-paru dan saluran napas. Makanya perlu kita selalu mencek kesehatan kita. Nah, ini yang paling penting kenapa saya sampaikan bahwa kalau kita punya paru-paru tidak sehat, ibadah kita tidak nyaman. Ya, begitu kita sholat, Allahu Akbar, wis lali, mau maca Al-Fatihah, malah maca kulhu, Al-Fatihah diloncati, bener apa enggak? Ya, lali. Lah gak ngono, Allahu Akbar, enak-enak, bareng sujud, bareng merukuk gini, asmane kumat, ya, asmane kumat, mengine kumat. Ya, itu jadi lumayan. Gak ngono pas tadarus, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Enak-enak ngono watuk. Watuk ya lek watuk tok. Bareng wong wis tuwek, apalagi ibu-ibu ya, sering ibu-ibu ya watuk nemen terus apa sing metu? Ketawa ya. Saya paham. Ibu-ibu itu watuk nemen pasti ngompol. Cerit. Wis gak usah rahasia, saya ini dokter sudah hafal. Wis puluhan tahun jadi dokter. Jadi kalau saya ketemu ibu-ibu, "Dok, saya malu dok, kenapa?" Ben watuk mesti beser, Dok. Iya pancen soalnya ibu-ibuku saluran kencingnya pendek, ya. Beda karo wong lanang, orang dawa sampai 10 cm, 15 cm. Lah wong wedok sak menit tok, sekitar 2 cm, 3 cm. Jadi kalau watuk tekanan perutnya meningkat, dia akan mendesak kandung kencingnya, maka lek watuk nemen-nemen cerit. Akhirnya apa? Tadaruse batal, salate batal gitu, gak iso khusyuk ya. Gitu. Tidak mantap.
Aku pengen tangi bengi Dok. Ya wis apik, salat bengi ya. Dongano dokter ben sehat ya. Nggih Dok. Wis siap-siap tangi bengi, wudu, tibae kademen, kumat asmane. Dok, saya tidak bisa bangun malam, Dok, kenapa? Asmaku kumat, Dok. Mengganggu ibadah enggak? Ganggu. Jadi jangan diremehkan paru-paru sama pernapasan ya. Karena kenapa saya katakan lek paru-paru ne sehat, ibadahnya mantap. Wong sing muadzin gawe adzan, wong sing gawe tadarus Al-Qur'an apalagi bisa menghatamkan Al-Qur'an 30 juz dalam satu hari, itu pasti paru-parunya sehat. Pasti. Yakin saya, ya. Kalau bisa tadarus nonstop sehari bisa 30 juz, kan banyak tuh para hafidzoh itu satu hari bisa hafid 30 juz, itu pasti paru-parunya sehat. Kenapa? Orang ngomong itu butuh napas yang kuat. Napas yang kuat otomatis paru-parunya sehat. Lalu paru-parunya ono boroke, TBC, ono asmane, asma itu saluran napasnya mengecil ya, menyempit, ono asmane, ora iso tadarus suwi-suwi. Pasti kumat ya, pasti kumat. Nah, itulah. Makanya nanti tetap kita harus menjaga kesehatan paru-paru kita ya. Nah, contohnya apa yang bisa bikin ganggu? Nyeri dada. Nyeri dada ya. Perokok berat, yo hafid. Suatu saat ngaji Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim sampai juz 15, nyeri dada. Aduh, kenapa? Nyeri dada Dok. Apa Mas? Saya merokok Dok. Nah, salah satu sebab merokok itu adalah bisa menyebabkan penyumbatan saluran pembuluh darah baik pada jantung maupun pada pembuluh darah paru-paru. Nah, pada waktu orang jalan biasa mungkin masih bisa mengkompensasi pembuluh darahnya, karena kalau orang jalan biasa otomatis kan denyut jantungnya juga terkontrol pelan. Tapi begitu dia mau lari, maka denyut jantung akan meningkat lebih cepat, dek 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 dek. Nah, denyut jantung yang meningkat kalau ada satu pembuluh darah yang menyempit itu berbahaya. Ibaratnya kalau kita punya selang di air, kita pasangkan ke keran air, kemudian selang ini kita ikat, airnya kita jalankan, cus, apa yang terjadi? Pasti akan bisa lepas selangnya. Demikian juga pembuluh darah. Kalau ada sumbatan kecil, sementara kita aktivitas tinggi, maka darah yang dikumpulkan semakin banyak. Nah, kalau dia masuk ke dalam pembuluh darah yang menyempit, apa yang terjadi? Pembuluh darah yang sempit ini bisa terjadi pecah. Kalau pecahnya di jantung, dia akan nyeri dada, serangan jantung. Kalau pecahnya di pembuluh darah paru-paru, dia bisa batuk darah. Tuh. Jadi ngetesnya gampang. Saya ini sehat apa enggak ya? Yang punya hobi, coba jalan kaki selama 6 menit. Dia nempuh berapa meter? Nanti kalau dalam bahasa medis namanya 6-minute walking test. Jalan kaki 6 menit. Berapa jarak tempuhnya? Itu nanti ada ukurannya. Kalau dia bisa jalan kaki 6 menit dalam 200 meter, insya Allah itu sehat. Tapi kalau 6 menit kurang dari 200 meter, aku kesel Dok, menggeh-menggeh, perlu kontrol. Ya, terutama pada bapak ibu ya, yang sudah umurnya lansia 60 ke atas, latihan jalan. Ya, gowesnya jangan ikut anak muda. Lansia juga lansia. Nanti kalau gowesnya ikut anak muda aja kenceng iso 20 kilo per jam. Jenengan yang sudah lansia 60 melok koyo arek enom, bahaya. Kalau ternyata ada pembuluh darahnya menyempit, itu bisa terjadi sudden death, kematian mendadak. Teman saya 3 orang meninggal mendadak pada waktu gowes. Ya, 1 pegawai bank, 1 dokter di rumah sakit Surabaya sini, satunya dokter di rumah sakit Jember. Meninggal dalam keadaan gowes. Ya, jadi kita harus kontrol kesehatan kita. Ya, kemudian sesak napas jelas mengganggu, batuk, bersin-bersin jelas mengganggu. Dan yang paling berbahaya adalah kalau kegawatan itu sudah tinggi sehingga kekurangan oksigen sehingga sampai akhirnya menggeh-menggeh. Nah, ini ada satu hadis dikatakan ya, mungkin Bapak bisa baca ya. Nah, dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, al-mu'minul qawiyyu, artinya seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Namun pada masing-masingnya terdapat kebaikan.
Bersemangatlah untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan loyo atau malas. Apabila sesuatu menimpamu, janganlah berkata, seandainya dahulu aku berbuat demikian, niscaya akan begini dan begitu. Akan tetapi katakanlah, itulah ketetapan Allah, dan apa yang Dia inginkan maka Dia kerjakan. Dikarenakan ucapan seandainya itu akan membuka celah perbuatan setan. Jadi dalam hadisnya pun sudah disebutkan, Allah dan Rasulnya itu senang orang mukmin yang kuat. Kuat itu dalam arti apa? Kuat jasmaninya, kuat rohaninya, kuat ekonominya, ya, kuat keluarganya. Tetapi di sini karena saya dokter, saya kuat jasmaninya, ya. Bagaimana supaya kuat jasmaninya? Nanti kita bahas. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan, ciri mukmin lainnya adalah senantiasa mendatangkan manfaat, baik bagi dirinya sendiri ataupun bagi orang lain. Kehadiran manusia mukmin di tengah-tengah masyarakatnya akan dirasakan sebagai rahmat yang dapat mengantarkan umat manusia pada kebaikan dan menyelamatkan mereka dari kehancuran. Dalam sebuah hadis disebutkan, perumpamaan seorang mukmin adalah bagaikan lebah madu. Jika ia makan, ia memakan yang baik. Bila ia mengeluarkan sesuatu, maka yang dikeluarkannya itu sesuatu yang baik. Bahkan bila dia hinggap di ranting yang rapuh sekalipun, ia tidak merusaknya. Itulah perlambang seorang mukmin. Jadi satu, orang mukmin itu harus kuat jasmaninya, ya. Nah, kemudian pada sunnah yang lain, hai anak Adam, ya dalam Al-Quran ya, Al-A'raf ayat 3, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Jadi mlebu masjid aja ditoto. Nggayo klambi tidak perlu anyar, tidak perlu baru, tetapi bersih dan rapi, ya. Kemudian selanjutnya dibahasnya lagi dikatakan, diriwayatkan oleh Abu Sa'id, Nabi Muhammad SAW bersabda, mandi pada hari Jumat wajib bagi setiap laki-laki muslim yang telah mencapai usia balik, dan juga menggosok gigi dengan siwak dan pergunakan parfum bila ada. Artinya sebetulnya ini adalah suatu penjagaan-penjagaan kepada kita, bahwa kita juga memberikan suatu kebaikan pada orang lain. Coba bayangkan, Anda kalau ke masjid, kelambi ini gak disetrika, wis 3 dina gak diumbah, ambune apek, mlebu masjid, sampai seneng gak? Mengganggu, ambune apek. Loh ini saya pernah loh. Saya itu pernah kadang-kadang malah gak kusuk, aku dhewe ngalami. Malah ngalami ya padha ae nang masjid kampung ngono ya, masjid Al-Akbar ini pasti yakin orangnya bersih-bersih, sehat-sehat, kuat-kuat, mantep karena tiap hari Kamis mengaji. Lah masjid tempat di daerah saya begitu Allahu Akbar, amin, ada aminnya buanten bisa amin, sampai aduh mbok ampeke ambune, apa yang ambune gak enak. Kenapa? Tidak bersiwak, ya. Salah satu gejala infeksi saluran napas dan paru-paru apa? Bau mulutnya busuk. Kenapa? Karena bakteri di dalam rongga mulut maupun di dalam rongga pernafasan itu mengeluarkan toksin, mengeluarkan racun, yang dimana racun itu bisa menimbulkan bau yang tidak sedap. Nah, Kanjeng Nabi ngerti, nang masjid itu gosok gigi supaya apa? Gak ganggu koncone. Nah, kene mau amin, buanter amin, sebelah aduh mbak, aku apa yang bune, malah gak kusuk awak dhewe. Ya enggak, pernah ngalamin enggak seperti itu? Kurang 7 menit dok. Ya baik, ya seperti itu ya, baju, bau mulut, wangi-wangian ya. Nah, bagaimana cara kiat menjaga kesehatan? 1, berhenti merokok, stop alkohol dan miras, olahraga teratur, 30 menit cukup seminggu 2 kali. Istirahat cukup, gizi yang bagus, hindari polusi udara, jaga kebersihan diri, mandi, berwudu. Orang Islam itu kalau berwudu sehari 5 kali, mandi 2 kali, insya Allah sehat. Ya,
Karena apa? Di dalam hadis dikatakan an-nazafatu minal iman, kebersihan adalah sebagian dari iman. Kemudian vaksinasi pencegahan infeksi ya. Kemarin kita divaksin COVID, ikut supaya tidak terinfeksi lagi ya. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan iman dan ketakwaan. Terus mengaji di Masjid Akbar ini setiap hari Kamis supaya mendapatkan ilmu-ilmu yang baru. Itu semua tujuan akhir apa? Tujuan akhir kita semua apa? Tujuan akhir kita adalah husnul khotimah. Demikian Bapak Ibu selintas mengenai ngaji kita mengenai paru-paru sehat ibadah mantap ya. Monggo bertanya sebelum kita menjelang Isya. Silakan yang bertanya. Ini ada hadiahnya loh ya, door prize-nya umroh sama sepeda motor loh ya. Monggo silakan. Ini pasti banyak yang tanya ini, pasti ini. Nanti yang tanya tak doakan dapat door prize umroh sama sepeda motor. Diundi bulan Desember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai asap dapur itu, misalnya istri kita sedang memasak, itu saya khawatir uapnya itu dikatakan polusi gitu. Iya. Misalnya menggoreng ikan, itu untuk mengantisipasinya seperti apa? Terima kasih. Pertanyaannya bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tabung gas itu adalah NH3 amoniak. Makanya kalau jenengan perhatikan di tabung gas itu biasanya banyak kecoak di situ. Ada amoniak, gitu? Karena amoniak. Jadi amoniak itu adalah gasnya tabung gas itu. Nah, itu adalah gas yang mempunyai sifat iritan, mengiritasi saluran napas. Cuma dia dosis kecil, ya. Nah, kemudian waktu penggoreng asapnya, goreng wak asin, sambel, sampai lah goreng wak asin, sambel, gebres apa enggak? Gebres. Artinya apa? Tubuh kita menolak. Itu adalah bahan asing, tolak, gebres. Nah, itulah kuasa Allah, bahwa gebres itu adalah untuk mengeluarkan racun yang masuk ke dalam saluran nafas kita. Tapi bolak-balik gebres, itu jadi penyakit. Solusinya bagaimana? Dapurnya dikasih ventilasi. Ya, ada jendela atau ada angin-angin yang keluar sehingga mengurangi polusi udara di dalam dapur. Kasihan ibu-ibu kita ya. Kasihan ibu kita ya, karena dia sudah berjuang untuk memasak, jangan sampai dia juga kena penyakit. Jadi bapak-bapak nanti rumahnya, dapurnya dikasih ventilasi supaya aman. Ya, begitu Pak ya. Terima kasih. Oke, sebentar, Bapak yang gemuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dok, ini mau tanya, saya pernah satu pengalaman banyak ya, teman juga. Agak keras. Gini. Sakit lambung, Iya. gitu. Lambung lalu diobati, lama-lama kok sesak seperti tadi ciri-ciri tadi, lemas semuanya. Terakhir waktu dicek ternyata paru-parunya flek semua. Iya. Itu kenapa Dok sampai apa? Iya. Kasih obat seperti obat TBC terus tapi nggak ada efeknya, itu karena faktor apa? Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi bapaknya punya sakit lambung, kok tahu-tahu paru-parunya juga terkena gitu ya. Nah, jadi sakit lambung itu gastritis ya, akut atau kronis, tapi ini kronis ya. Kalau gastritis kronis, yaitu sakit mah yang kronis, apalagi orangnya gemuk, pada waktu dia tidur, asam lambung itu naik dan bisa masuk ke dalam saluran pernapasan, bisa masuk ke dalam paru-paru. Ya. Makanya salah satu solusi orang yang punya sakit mah, kempesno wetenge, diet. Turunkan berat badan, satu. Kemudian yang kedua, ya, kenapa bisa ke paru-paru? Asam lambung yang masuk ke paru-paru kan asam. Masuk paru-paru, dia akan melukai paru-paru. Paru-paru yang luka, organ kita yang kontak dengan dunia luar adalah paru-paru. Ya toh? Bau wangi nang paru-paru masuk, ya toh? Bau apek nang paru-paru masuk. Bau kentut ya masuk nang paru-paru. Ada orang batuk bawa kuman masuk paru-paru. Nah, paru-paru yang luka karena asam lambung tadi, begitu ketempelan kuman, jebret kebetulan jenengan kumpul sama orang sakit TBC, watuk ada pada depan, ketempelan kuman TBC, jadilah penyakit TBC pada paru-paru. Nah, solusinya bagaimana? Diobati paru-parunya, penyakit TBC bisa sembuh. Tapi kembali lagi mahnya diet, ya. Makanya Rasulullah menganjurkan puasa sunnah, Senin Kemis, kalau enggak puasa 2 hari sekali, itu adalah untuk menjaga kesehatan kita. Okay. Masih ada 1 menit. Nggih, monggo ibu-ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya Pak Ustadz, ini pertama untuk apa namanya, kan kita sudah sikat gigi Pak Ustadz, tapi kok sudah apa Bu? Sikat gigi. Iya. Tapi kok perasaan ada rasa bau, apakah itu karena ada infeksi di dalam tubuh kita? Terus kedua, kalau pagi-pagi mandi subuh gitu Pak Ustadz, itu sering terjadi batuk gitu Pak Ustadz. Itu bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sudah gosok gigi, kenapa kok masih bau mulut ya? Mulutnya berbau. Jadi mulut berbau itu satu dari rongga mulut. Giginya ada yang kropos, ada yang kroak ya, karies dentis, gangren pulpa, satu dari gigi. Ada yang lubang. Nah, lubang atau kroak ini menjadi tempat masuknya kuman-kuman bersarang di situ. Itu yang bisa menurunkan bau. Kalau itu sudah bagus, amandelnya bengkak. Nah, amandel itu adalah kelenjar getah bening yang berfungsi untuk menangkal kuman yang mau masuk ke dalam tubuh kita. Jadi Allah itu menciptakan sudah sempurna manusia ya. Di dalam rongga mulut sudah ada enzim untuk membunuh kuman. Kalau ini nggak bisa, ditangkal dengan amandelnya ya. Nah, cuma amandel ini kalau dia terinfeksi akan bengkak. Kenapa bengkak? Karena bolak-balik minum es, bolak-balik batuk, bolak-balik giginya kerowak, nggak diobati, amandelnya bengkak. Nah, kalau amandelnya bagus, rongga mulut bagus, saluran napas. Jangan-jangan punya penyakit paru-paru. Nah, dicek. Karena penyakit paru-paru itu bisa menimbulkan bau yang tidak sedap, yang disebut dengan fetor ex ore. Jadi bau mulut tidak sedap. Jadi kalau saya sudah 40 tahun jadi dokter, jadi kalau saya ngobrol dengan pasien, dia batuk terus bau mulutnya bau busuk seperti telur busuk. Wah, ini pasti paru-parunya ada bisulnya, boroknya. Jadi itu penyebabnya Bu ya. Yang paling bagus adalah kalau malam mau tidur gosok gigi atau kumur-kumur. Itu untuk menjaga supaya rongga kita ini, rongga mulut dan saluran napas tetap baik. Ya, insya Allah begitu ya. Okay. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Saya akhiri, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila salah dan keliru, serta kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.